Jadi pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan ibu hamil baik fisik dan mental untuk menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan, masa nifas sehingga keadaan postpartum itu sehat dan normal baik fisik maupun mentalnya. Kemudian tujuannya ini adalah untuk menurunkan atau mencegah terjadinya angka kesakitan, kematian dari maternal maupun perinatal. Maternal itu ibu, kalau perinatal itu bayi ya. Khususnya adalah memonitor kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayinya itu normal, kemudian deteksi dini penyimpangan dari normal dan memberikan penata laksanaan yang diperlukan, kemudian persiapan ibu dan keluarga secara fisik, emosi, serta logis untuk menghadapi kelahiran dan eh, bila ada terjadi komplikasi. Fungsi antenatal ini merupakan fungsi promosi, jadi promosi kesehatan selama kehamilan melalui sarana dan aktivitas pendidikan, kemudian melakukan screening yaitu identifikasi risiko tinggi ya, dan merujuk bila memang dipandang perlu dan memantau kesehatan ibu selama hamil untuk mendeteksi dan menangani masalah yang terjadi. Dari pedoman pelayanan antenatal terpadu Kemenkes RI tahun 2010, tenaga kesehatan ini harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar. Yang pertama adalah pelayanan penimbangan berat badan. Setiap kali kunjungan antenatal ini untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan dari janin. Jadi penambahan berat badan itu setiap bulan harus bertambah ibunya. Kalau penambahan berat badannya itu kurang dari 9 kilogram atau kurang dari 1 kilogram setiap bulan menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan dari janin. Jadi yang bagus itu adalah berat badan ibu itu akan naik setiap bulan minimal 1 kilo ya. Kalau lebih dari 1 kilo atau lebih dari 2 kilo juga berbahaya. Jadi harus 1 kilo. Kalau lebih dari 1 kilo itu nanti kemungkinan adanya berat bayi yang besarnya itu nanti akan menjadi berlebihan atau yang disebut dengan makrosomi. Nah, itu juga akan menyebabkan kesulitan di dalam proses persalinan, terutama persalinan pervaginam. Kalau yang kurang dari 1 kilogram, kemungkinan berat badan bayinya menjadi kecil atau berat badan lahir rendah. Juga akan menimbulkan banyak komplikasi ya, karena eh, apa namanya? Salah satu indikator terjadinya stunting itu nanti adalah adanya penurunan atau faktor risikonya adalah berat badan lahirnya itu rendah atau kurang dari 2.500. Kemudian juga diukur tinggi badan ini untuk menentukan ukuran panggul. Jadi kalau wanita dengan tinggi badan kurang dari 150 cm ini menunjukkan risiko panggulnya sempit ya, sehingga nanti pada saat proses persalinan, kalau bayinya misalnya di atas 3 kilo, pasti akan mengalami kesulitan. Sehingga nanti kalau misalnya bayinya ternyata 3 kilo, ibunya pendeknya, harus ada kemungkinan untuk persalinan tidak pervaginan, tetapi mungkin harus SC. Sehingga itu yang perlu di awal sudah disampaikan ke orang tuanya sehingga keluarga juga siap ya misalnya harus menyiapkan dana untuk operasi. Kemudian mengukur tekanan darah ini adalah untuk mendeteksi adanya hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsi. Jadi terutama kalau pada trimester kedua. Jadi setelah usia 4 bulan ini harus ketat pengukuran tekanan darah, jangan sampai terjadi peningkatan tekanan darah sebenarnya. Walaupun kita nggak bisa mencegah ya, karena hipertensi dalam kehamilan itu disebabkan karena memang yang disebut dengan intoksikasi ya, intoksikasi pada proses kehamilan. Jadi adanya ketidakmampuan dari apa namanya
sitotropoblast ya untuk menginvasi dari plasenta sehingga dia bisa membentuk lubang-lubang gitu atau saluran-saluran untuk diisi pembuluh darah. Nah, ini dia tidak bisa mencukupi sehingga aliran darah dari ibu dari plasenta ya, dari ibu kemudian masuk ke plasenta, kemudian dari plasenta masuk ke janin itu menjadi kesulitan sehingga tekanan darahnya akan meningkat, terutama tekanan darah ibu. Nah, ini yang akan nanti berpengaruh pada kerusakan banyak organ ya dari preeklamsi ini, terutama di otak dari ibu sehingga bisa menyebabkan terjadinya kejang. Kemudian juga mengukur tinggi fundus uteri. Jadi tinggi fundus uteri ini untuk mendeteksi pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Berikutnya adalah menghitung denyut jantung janin. Ini dilakukan untuk mengetahui viabilitas dari janin. Jadi kalau misalnya denyut jantungnya itu normalnya adalah antara 120 sampai 160 ya. Jadi kalau kurang dari 120 atau kurang dari 100 biasanya patokannya. Kemudian yang kedua lebih dari 160 kali per menit, maka ini menunjukkan adanya gawat janin. Kemudian yang keenam adalah presentasi dari janin, terutama pada akhir semester 2 sampai nanti menjelang persalinan. Jadi ini untuk mengetahui letak janin. Jadi presentasi janin itu kan presentasinya harus membujur ya, membujur dengan kepala di bawah. Kemudian kepala bagian apa yang di bawah? Yang di bawah itu harusnya adalah eh, bagian kecil ya. Jadi di bagian osipital itu yang harus masuk dulu. Jadi kalau misalnya walaupun bagian kepala, tapi kalau kepalanya itu yang masuk dulu misalnya dahi, wajah atau puncak itu merupakan abnormal ya. Yang normal itu adalah letaknya membujur dengan kepala di bagian bawah dan yang paling rendah itu adalah bagian osipital. Kemudian pemberian tetanus tokoid atau imunisasi TT ini adalah untuk mencegah tetanus pada neonatum. Kemudian jadwal yang direkomendasikan ini kan ada sampai 5 kali ya, tetapi kalau di Indonesia itu menurut Depkes itu minimal 2 kali. Jadi misalnya sebelum hamil ya, jadi pada saat nikah itu TT1, TT2 itu berjarak 1 bulan. Kemudian dia ini bisa melindungi sampai 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun belum hamil, maka harus TT ulang. Atau pada saat hamil, jadi TT nikahnya nggak ada, terus pakainya TT setelah hamil. Jadi pada saat hamil usia 4 bulan, TT1, kemudian berikutnya, 1 bulan berikutnya adalah TT2. Jadi bisa 2 kali ya. 2 kali itu adalah sebelum hamil, pada saat menikah, kemudian pada saat hamil. Kalau sebelum hamil, maka dia batas waktunya adalah 2 tahun harus hamil. Kalau 2 tahun tidak hamil, berarti dia harus diulang TT-nya. Kemudian yang kedelapan adalah pemberian tablet tambah darah. Ini adalah untuk mencegah anemia zat besi ya. Kemudian juga biasanya ditambahkan dengan asam folat untuk mencegah adanya kelainan dari sistem saraf ya. Nah, tablet zat besi ini nanti diberikan selama 3 bulan atau 90 hari di trimester akhir ya. Kemudian yang kesembilan adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini eh, tidak harus selalu dilakukan, tetapi kalau ada indikasi aja. Yang biasanya dilakukan adalah HB, ini untuk menentukan kadar HB-nya, terutama bila ibu dalam kondisi anemia. Kemudian pemeriksaan protein urin ini
diindikasikan kalau ibunya mengalami hipertensi dalam kehamilan. Jadi untuk mendiagnosis adanya apa itu namanya preeklamsi ya. Jadi misalnya dia diukur pada trimester kedua atau trimester ketiga. Kemudian pemeriksaan kadar gula darah ini kalau ibunya dicurigai menderita diabetes misalnya eh, keluhan berat badannya itu semakin meningkat lebih dari 1 kilo ya per bulan, terutama di trimester kedua. Kemudian ada keluhan sering minum, kemudian sering haus, makannya banyak, kemudian mungkin ada keluhan keputihan ya yang hebat. Itu tanda-tanda diabetes pada ibu hamil. Nah, ini perlu dicek gula darahnya. Kemudian pemeriksaan malaria ini terutama kalau ibu tersebut berasal dari daerah endemis, misalnya dari Irian, dari Nusa Tenggara, kemudian mungkin dari Kalimantan pedalaman ya yang masih banyak malaria. Nah, ini baru kita lakukan pemeriksaan darah untuk mencari apakah ada plasmodium atau tidak. Kemudian HIV ini atau apa namanya sifilis atau BTA atau apa ini namanya eh, pemeriksaan untuk TB ya. BTA itu apa? eh, Basil tahan asam. Nah, itu juga ada pemeriksaan khusus ya. Jadi kalau HIV misalnya ada riwayat kontak dengan suaminya misalnya pecandu narkoba atau dia memang ada keluhan ya. Misalnya ada keluhan seperti kan sering itu kalau HIV si awal-awal itu kan stomatitis ya. Stomatitis yang hebat. Kemudian mungkin pekerjaan terkait dengan pekerjaan misalnya pasien dengan apa namanya pekerjaannya misalnya sebagai PSK itu perlu dicek HIV-nya atau pasien-pasien dengan TB ya itu juga harus dicek HIV. Kemudian sipilis itu misalnya ada tanda-tanda infeksi di daerah genitalia itu juga harus dicek. Jadi pemeriksaan ini pemeriksaan yang khusus kalau laboratorium jadi tidak menjadi protap yang harus selalu dilakukan. Jadi kalau ada indikasi saja. Dan yang ke-10 itu adalah penata laksanaan kasus misalnya apakah ada sakit saat itu, kemudian apakah ada ditemukan kelainan-kelainan ya pada saat pemeriksaan sehingga nanti segera dilakukan tindakan. Kemudian KIE yang terakhir itu adalah untuk menjelaskan apa saja sih kegawat daruratan pada saat hamil, misalnya nanti keluar cairan ketuban secara tiba-tiba, kemudian keluar darah dari jalan lahir secara tiba-tiba, terus ada kejang atau ada demam yang tinggi, itu adalah merupakan kegawat daruratan yang harus segera di apa namanya ditindaklanjuti. Jadi harus segera datang ke rumah sakit. Misalnya juga ada tanda-tanda bayi sudah tidak mulai bergerak gitu ya, yang biasanya aktif, kemudian tiba-tiba 1 hari ini tidak ada gerakan sama sekali. Nah, itu merupakan tanda-tanda kegawatan. Siapa tahu nanti bayinya ada gawat janin sehingga mungkin menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam rahim ya. Jadi harus dijelaskan gawat darurat pada saat hamil itu apa? Ada perdarahan, ada kejang, kemudian suhu tubuh ibunya tinggi, terus pecah ketuban, bayi tidak bergerak, maka harus segera kembali ke rumah sakit. Kemudian juga dijelaskan tanda-tanda persalinan. Apa tanda persalinan itu? Yang pertama adalah mulai perut mulai kenceng-kenceng yang semakin lama semakin kuat, semakin sering dan tidak bisa hilang dengan istirahat. Kemudian yang kedua mungkin ada bloody show yaitu ada cairan lendir yang bercampur dengan darah. Kemudian yang ketiga itu adalah mungkin sudah terasa ingin mengejan. Kemudian yang keempat mungkin sudah ada
bagian-bagian dari janin yang sudah mulai keluar ya. Nah, itu adalah tanda-tanda suatu persalinan. Kemudian juga disampaikan tentang KB. Jadi eh, KB ini wajib kita sampaikan sebenarnya adalah untuk mengatur jarak kehamilan sehingga tidak terlalu dekat ya. Karena kalau terlalu dekat itu juga tidak baik untuk ibunya maupun untuk anak-anaknya ya. Sehingga harus disampaikan macam-macam KB, kemudian cara penggunaannya, cara kerjanya, kemudian juga komplikasinya itu juga disampaikan sehingga nanti setelah proses persalinan pasien ini akan bisa memilih kontrasepsi apa yang akan diberikan atau akan yang dia minta. Kemudian nutrisi pada saat hamil ini juga penting disampaikan karena pada saat hamil kebutuhan energi dari ibu itu meningkat. Jadi untuk ibu dan untuk bayinya. Sehingga eh, gizi itu harus terpenuhi komponennya mulai dari karbohidrat, protein, lemak, mineral ya. Kemudian juga ditambah dengan susu gitu ya pada saat proses hamil. Kemudian aktivitas harian dan aktivitas seksual saat hamil. Jadi pada saat hamil aktivitas hariannya harus sedikit berkurang, terutama aktivitas fisik ya. Kemudian juga aktivitas seksual juga tidak boleh terlalu sering. Jadi masih boleh dilakukan tetapi tidak boleh terlalu sering seperti sebelum hamil. Kemudian imunisasi itu juga harus disampaikan untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayinya, kemudian laktasi dan ASI. Jadi bagaimana nanti setelah uh, melahirkan, bagaimana cara memberikan ASI. Jadi bagaimana cara proses laktasinya, kemudian bagaimana eh, cara misalnya kalau ASINya itu tidak keluar, terus atau keluhan-keluhan yang timbul pada saat proses laktasi itu semuanya akan disampaikan supaya ibu itu siap ya, siap pada saat proses persalinan dan proses laktasi. Untuk WHO ANC-nya ini bisa sampai berapa kali ini? 9 kali ya. Tetapi kalau pada orang Indonesia dari Menteri Kesehatan itu cukup sampai 4 kali. Jadi kunjungan pertama itu adalah di trimester 1. Jadi kunjungan pertama di semester 1 ini adalah untuk mendeteksi masalah yang dapat ditangani sebelum membahayakan ibu, kemudian mencegah masalah tetanus neonatal, kemudian anemi, kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya ya, kebiasaan terutama eh, adat dan budaya. Kemudian untuk perencanaan persalinan, membangun saling percaya antara dokter dengan pasien, kemudian juga persiapan kelahiran dan bila ada komplikasi dan mendorong untuk perilaku sehat. Kemudian kedua ini pada minggu ke-14 sampai ke-28. Jadi pada semester 2. Sama dengan semester 1 tujuannya, namun ditambah dengan kewaspadaan khusus adanya komplikasi pada kehamilan pada usia semester 2 yang sering itu adalah hipertensi dalam kehamilan, sehingga harus kita bisa mendeteksi terjadinya gejala-gejala preeklamsi pada semester kedua. Misalnya tekanan darah mulai naik lebih dari 140 per 90. Kemudian ada odem di misalnya berkunang-kunang dan lain sebagainya itu harus bisa terdeteksi di semester 2 mulai semester 2. Kemudian K3 itu di minggu ke-28 dan 36. Jadi ini di semester 3. Jadi di semester 3 itu nanti akan ada 2 kali ya. Jadi di minggu ke-28 dan 36 dan 36 38. Kalau keempat ini eh, tujuannya sama dengan yang minggu kedua dan ketiga, cuma ini ditambah dengan deteksi dini risiko kelainan letak atau
kondisi-kondisi yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. Jadi misalnya pada minggu ke berapa ini? 36 dan 38 itu kan berarti sudah masuk ke 9 bulan ya. Nah, itu apakah ada kelainan misalnya ada letak sungsang, ada letak apa melintang kah? Kemudian apakah bayinya ini nanti bisa lahir di rumah sakit atau harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, misalnya harus ada SC, misalnya pada bayi-bayi dengan CPD, yaitu Cephalopelvic Disproportion atau panggul sempit ya, sehingga bayi tidak bisa lahir melalui jalan lahir secara normal karena ketidaksesuaian antara panggul dengan kepala dari janin. Jadi kepala janinnya tidak bisa masuk ke panggul sehingga proses persalinannya nanti akan mengalami gangguan. Atau mungkin misalnya ada cacat ya, ada cacat kongenital sehingga juga berbahaya kalau lahir secara pervaginal. Ini untuk di Indonesia ya, jadi 4 kali, 1 kali trimester pertama, 1 kali semester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Kemudian eh, sebenarnya pelaksanaan ANC ini kan tadi untuk deteksi dini ibu hamil ya, dan kesehatan dari janin ini harus melibatkan jadi ada bidan, kemudian juga ada kader dan perangkat desa. Sebenarnya kan kalau dihandle oleh tenaga kesehatan saja tidak cukup karena jumlah tenaga kesehatan terutama bidan ya itu masih kurang sehingga harus melibatkan masyarakat. Jadi kelompok masyarakat ini biasanya ada perangkat desa ya dan kader-kader ini yang membantu memonitor ibu-ibu tadi misalnya ibu-ibu tadi waktunya kontrol gitu ya maka mereka inilah nanti yang akan menjemput atau memberitahu mengundang gitu ya mengundang menjemput mungkin ibu-ibu yang hamil tadi untuk melakukan kontrol sehingga capaian dari kunjungan K1, K2, K3, dan K4 itu nanti akan sesuai dengan harapan. Karena kalau tidak sesuai dengan harapan, maka dianggap program puskesmas tidak berhasil. Kemudian juga eh, penjaringan ibu hamil melalui kegiatan kemitraan bidan dan dukun. Jadi kalau di daerah yang masih percaya dengan dukun, itu masyarakat akan lebih senang pelayanan atau apa namanya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan itu dilakukan oleh dukun bayi. Namun dengan perkembangan zaman, eh, angka kematiannya kan cukup tinggi ya kalau dilakukan oleh dukun bayi karena misalnya septik aseptiknya tidak terpenuhi, kemudian juga cara pertolongan persalinannya yang salah itu sehingga banyak menimbulkan angka kematian dari ibu dan janin atau bayi. Tetapi karena itu adalah kebudayaan, maka tidak mungkin kita bisa menghilangkan dengan cepat, sehingga perlu adanya koordinasi. Jadi nanti harus ada kemitraan bidan dan dukun. Jadi untuk ANC dan proses pertolongan bayi baru lahir atau pertolongan ibu melahirkan ya, itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, oleh bidan. Tetapi nanti perawatan bayi dan ibunya itu dilakukan bersama. Jadi bayi dirawat oleh dukun dan bidan. Jadi nanti bidan yang ngajari dukunnya supaya dia bisa merawat bayi itu dengan eh, teknik yang septik aseptiknya terpenuhi juga bisa merawat ibu setelah melahirkan sehingga tidak menghentikan sama sekali aktivitas dari dukun bayi. Karena dukun bayi itu
eh, ya memang apa namanya salah satu budaya apa namanya pengobatan tradisional ya yang ada di Indonesia sehingga ya tidak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi cuma perannya dikurangi dan lebih difokuskan pada proses perawatan yang didampingi oleh tenaga kesehatan. Kemudian peningkatan akses pelayanan dan kunjungan rumah. Jadi kalau misalnya ibu itu tidak hadir ya dalam jadwal misalnya jadwal untuk kontrol, maka tenaga kesehatan itu harus datang ke rumahnya tadi. Jadi diantar dengan kadernya atau kadernya yang membawa pasien itu datang ke tempat pelayanan kesehatan. Kemudian juga adanya peningkatan akses pelayanan persalinan di rumah. Ini juga bisa ya. Jadi misalnya kalau dalam kondisi terpaksa, kemudian ibu dalam kondisi normal ya, jadi tidak ada kelainan, mungkin bisa dilakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di rumah pasien. Karena mungkin ibunya akan lebih nyaman kalau misalnya dia melahirkan di apa namanya dikelilingi atau didampingi oleh keluarga dan suaminya sehingga dia milih melahirkan di rumah. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam proses ANC? Yang pertama adalah anamnesa, yaitu kita tanyakan identitasnya, mulai dari nama, umur, kemudian tempat tinggal, pendidikan, agama, suku, menikah atau tidak, kemudian apa lagi ya yang perlu pekerjaan. Ya. Jangan lupa ditanyakan juga identitas dari suaminya. Kemudian yang kedua adalah melakukan anamnesa. Yang pertama kita tanyakan keluhan utama. Jadi keluhan utama ini adalah keluhan yang muncul pada trimester kehamilan yang membawa dia itu berobat. Jadi misalnya pada trimester 1, trimester 2 dan 3 itu pasti keluhannya akan berbeda. Kalau trimester pertama itu biasanya keluhannya adalah eh, proses adaptasi tubuh terhadap peningkatan hormon estrogen ya. Jadi misalnya mual muntah, tidak bisa BAB, kemudian penurunan berat badan itu adalah keluhan pada trimester pertama yang paling sering. Nah, kalau trimester kedua itu keluhan akibat adanya misalnya gangguan pertumbuhan dari janin. Kemudian yang kedua, atau berat badan tidak naik ya, berat badan tidak naik. Kemudian mungkin ada penyakit-penyakit yang muncul pada trimester 2, misalnya preeklamsi tadi, diabetes pada kehamilan, atau adanya plasenta previa, jadi ada darah keluar dari jalan lahir pada saat proses kehamilan, atau mungkin ada TB tadi ya. Itu biasanya muncul di trimester kedua. Kemudian pada trimester 3 itu biasanya adalah keluhan-keluhan yang berkaitan dengan proses persalinan. Jadi misalnya apa mulai ada tanda proses persalinan sudah mulai kenceng-kenceng, keluar cairan ketuban, keluar bloody show, sudah pengen ngejan. Nah, itu semua adalah tanda-tanda persalinan. Jadi, keluarnya itu biasanya berkaitan dengan trisemesternya. Kemudian setelah kita tanyakan keluhan utamanya, kita tanyakan riwayat menstruasi. Kapan menstruasi terakhirnya, kemudian siklusnya selama ini berapa hari, apakah teratur atau tidak, kemudian mens pertama kali umur berapa, terus ada ndak keluhan pada saat menstruasi. Kemudian riwayat kontrasepsi kita tanyakan apakah sudah pernah menggunakan kontrasepsi, berapa lama, kemudian jenisnya apa, terus ada ndak keluhan pada saat menggunakan kontrasepsi tersebut. Terus riwayat kehamilan saat ini. Jadi eh, saat ini apakah ada keluhan misalnya berat badan tidak naik,
kemudian gerakan dari janin berkurang, ataukah mungkin ada keluhan mual, muntah, atau keluhan-keluhan lain yang misalnya itu tadi ya sakit itu tadi. Jadi pada saat hamil saat ini tuh keluhannya apa? Kemudian riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini misalnya hamil anak kedua, bagaimana kehamilan anak pertama? Apakah selama hamil anak pertama ada masalah atau tidak? Kemudian persalinannya bagaimana? Apakah per vaginam normal ataukah mungkin menggunakan alat per vaginam dengan menggunakan alat misalnya di vakum atau forceps ataukah menggunakan persalinan metode SC. Kemudian juga ditanyakan kondisi anak pertama sekarang bagaimana? Mati, hidup, sehat, ataukah ada cacat? Berikutnya adalah riwayat imunisasi TT yang diterima ini sudah berapa kali. Kemudian kalau sudah ditanyakan juga kapan terakhir TT-nya. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga. Jadi riwayat penyakit keluarga ini apakah ada penyakit yang menular atau menurun. Kalau menular tuh misalnya ada batuk. Apakah keluarga saat ini ada batuk-batuk? Ada yang anggota keluarga yang batuk lama lebih dari 3 bulan. Kemudian mungkin ada yang demam tinggi atau mungkin ada yang diare. Kemudian kalau penyakit menurun itu apakah ada yang mengalami hipertensi, diabetes, atau mungkin gangguan jiwa ya. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya ini adalah menanyakan penyakit yang diderita ibu sebelum hamil, baik itu berkaitan atau tidak berkaitan dengan kehamilannya. Kemudian apakah tindakan yang diberikan oleh dokter, apakah harus sampai MRS atau tidak. Kemudian riwayat pekerjaan dan sosial. Jadi pekerjaannya apa, berapa lama bekerjanya, kemudian aktivitas yang digunakan, aktivitas fisik atau otak. Selanjutnya istirahatnya cukup atau tidak. Kemudian kalau riwayat sosial itu bagaimana hubungan dengan teman kerja, dengan keluarga, atau dengan tetangga. Terus riwayat dukungan keluarga terhadap kehamilannya. Apakah kehamilan ini memang diinginkan? Jadi diinginkan oleh suaminya, diinginkan oleh keluarganya, atau kehamilan yang tidak diinginkan ya. Itu nanti berbeda penata laksanaan dan psikologi ibu soalnya. Berikutnya riwayat penyakit alergi, apakah ada riwayat alergi, misalnya alergi makanan, alergi obat, kemudian obat apa yang biasa dipakai. Saat ini masih mengkonsumsi atau tidak. Terus riwayat konsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat jantung, obat asma, obat epilepsi mungkin ya. Jadi apakah saat ini ibu dalam kondisi masih mengkonsumsi obat-obatan? Itu juga ditanyakan, kemudian obatnya apa? Sudah berapa lama dia mengkonsumsi? Selanjutnya, kalau sudah kita lakukan anamnese, maka biasanya kita juga akan melakukan anamnese umum. Cuma kalau anamnese umum itu nanti kalau kita pakai status pasien ya, misalnya pasien rawat inap. Tapi kalau untuk ANC cukup itu aja. Kemudian berikutnya setelah anamnese kita lakukan pemeriksaan ya. Nah, jadi pemeriksaan yang pertama kan tadi adalah tinggi badan. Jadi ukur tinggi badan ibu ya. Jadi eh, tinggi badan sudah tahu caranya ya mengukur tinggi badan. Kemudian yang kedua adalah ukur tekanan darahnya. Jadi kan T-nya tadi 11 ya, ada T. T1 adalah timbang badan. Jadi langsung ukur timbang apa? Timbang badan dan tinggi badan ya. Timbang badan, kemudian tinggi badan, kemudian yang ketiga adalah ukur tekanan darahnya. Jadi tekanan darahnya berapa? Normal atau tidak. Kemudian T yang keempat itu adalah eh, kita melakukan pemeriksaan anu apa namanya Leopold ya. Nah, nanti caranya kita melakukan pemeriksaan Leopold. Tapi sebelum masuk ke T4, kita tanya dulu
HPHT-nya untuk menentukan taksiran atau usia kehamilannya ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, kemudian tahun ditambah 1. Itu gampangnya ya. Misalnya HPHT-nya hari hari terakhirnya tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 5 tahun 2020. Maka nanti taksiran persalinannya tanggalnya ditambah 7. Jadi tanggal 17 dikurangi 3 bulannya jadi bulan 2 2020-nya ditambah 1 jadi 2021. Sekarang kalau ini misalnya tanggal 26 kurang bulan 9 tahun 2020 maka taksirannya 26 ditambah 7 itu kan 33. Jadi kalau 33 kan tanggalan itu kan hanya sampai 31 atau 30 ya. Berarti kan kalau dikurangi 30 berarti kan antara tanggal 3 atau tanggal 2. Kemudian bulannya ini kalau dia lebih dari 30 jumlahnya tanggal tadi itu hanya dikurangi 2. Sehingga 9 dikurangi 2 menjadi bulan 7. Kemudian 2020-nya ditambah 1. Kemudian ini tanggal 25 bulan 1 2020. 25 ditambah 7. Berarti kan 32. Berarti sekitar tanggal 2. Kemudian ini kan 1 dikurangi kalau tadi ini lebih dari 30 berarti kan dikurangi 2. Nah, 1 dikurangi 2 kan nggak bisa. Jadi 1 ini kita asumsikan sebagai bulan 13 ya. Karena kan Desember itu 12, Januari jadi bulan 13. Nah, 13 dikurangi 2, jadi akhirnya bulan 11. Kemudian 2020-nya ini tidak bisa ditambah 1 karena dia belum melewati angka Desember di sini. Sehingga bulannya tetap. Maka tanggalnya itu nanti adalah sekitar tanggal 2 bulan 11 tahun 2020. Nah, kalau tanggal 20 bulan 10 2020 berarti 20 ditambah 7 27. Karena tidak melebihi 30 berarti di sini dikurangi 3 berarti bulan 7 ditambah 1 sehingga tanggal 27 bulan 7 tahun 2021. Kemudian kalau misalnya HPHT lupa, maka kita bisa menanyakan dengan cara eh, memperkirakan ya, memperkirakan usia janinnya itu berdasarkan tanda-tanda. Misalnya eh, bayinya sudah ada gerakan apa belum, Bu? Karena gerakan dari janin itu bisa kita kita rasakan kalau ibu hamil itu bisa merasakan itu pada usia 16 sampai 18 minggu. Itu kalau multipara. Jadi sekitar berapa ini? Sekitar 4 bulan ya. Setelah 4 bulan itu akan terasa gerakan dari janin. Kalau multipara itu berarti lebih dari 2. Kemudian 2 kali melahirkan maksudnya. Kalau lebih dari 20 minggu ini pada kehamilan anak pertama. Jadi setelah 20 minggu itu baru ada gerakan dari janin atau terasa gerakan dari janin. Kemudian bisa juga dengan melihat DJJ-nya ya. Jadi kalau denyut jantung janinnya itu sudah terdengar, maka selain dia memastikan bahwa itu memang hamil positif hamil, kemudian juga bisa menentukan usia. Karena denyut jantung janin itu kalau multipara bisa didengar pada minggu ke-12. Tetapi kalau pada primipara minggu ke-16. Sehingga kita bisa memperkirakan, oh ini hamil 3 bulan, hamil 4 bulan, hamil 5 bulan itu berdasarkan tanda-tanda. Tapi tidak bisa mengetahui tanggal pastinya karena ibunya lupa. Setelah itu baru pemeriksaan 11T tadi ya. Yang pertama tinggi badan. Jadi normalnya adalah di atas 145. Karena kalau kurang dari 145 maka ada kemungkinan terjadi panggul sempit atau CPD. Selanjutnya diukur tekanan darah. Eh, Tekanan darah ini dalam posisi tidur ya.
Yang bagus adalah dalam posisi tidur sehingga tidak ada pengaruh dari gaya gravitasi. Kemudian pengukuran timbang berat badan. Jadi berat badan tadi kan naiknya rata-rata antara setengah sampai 1 kilogram tadi ya. Jadi tidak boleh berlebih. Jadi totalnya itu antara 9 sampai 11 kilogram sampai usia 9 bulan ya. Itu adalah peningkatan berat badan yang normal. Tapi kalau berlebih itu harus hati-hati karena kemungkinan adanya diabetes mellitus pada saat hamil. Kemudian pemeriksaan head to foot yaitu jadi pemeriksaan umum mulai dari kepala sampai ekstremitas. Di kepala apakah ada anemi, ikterik, kemudian ada tanda-tanda sesak nafas, mungkin ada gambaran mulut apa bibirnya sianosis atau tidak. Kemudian dari leher kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. Kemudian di torak itu kita lakukan pemeriksaan paru jantung, kemudian di perut kita lakukan pemeriksaan yang pertama inspeksi apakah ada pembesaran perut, kemudian ada strie gravidarum, ada bekas sikatrit bekas operasi. Kemudian setelah inspeksi kita lakukan auskultasi. Nah, auskultasi ini untuk mendengarkan bising ususnya. Jadi rata-rata sekitar 5 sampai berapa, 30 ya per menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold. Jadi ada Leopold 1 sampai Leopold 4. Leopold 1 ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian yang berada di fundus uteri, apakah itu kepala atau bokong. Kemudian yang kedua untuk mengetahui ukuran ya, ukuran dari tinggi fundus uteri itu untuk menentukan usia kehamilan. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ibu kita apa dia kan ibunya aduh, sudah tidur telentang ya di bed pemeriksaan. Kemudian ibu disuruh membuka perut bagian perutnya aja, membuka baju bagian perut. Kemudian bagian bawah ini kita tutup dengan selimut. Jadi area kita hanya ada di perut ibu. Kemudian kita sampaikan apa yang akan kita lakukan. Pemeriksaan pertama itu adalah posisi kita berdiri di sebelah kanan ibu, kemudian kita menghadap ke wajah ibu, kita raba di daerah perut bagian atas dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Kemudian kita raba apa yang ada di tinggi di fundus uterinya. Apakah bulat lunak atau bulat keras atau mungkin tidak ada, tidak teraba atau kosong. Kemudian ini kalau untuk menentukan usia kehamilan ya. Jadi TFU itu baru bisa kita raba setelah usia kehamilan 12 minggu. Jadi pada saat kehamilan 12 minggu ini masih berada di simpisis pubis ya. Jadi masih belum jelas. Kemudian 16 minggu itu pertengahan simpisis dengan pusar. Kemudian 20 minggu itu 3 jari di bawah pusar, terus 24 minggu itu setinggi pusar, 28 minggu itu 3 jari di atas pusar, 32 minggu itu pertengahan antara pusar dengan prosesus sipoideus, 36 minggu itu 3 jari di bawah prosesus sipoid, kemudian 40 minggu itu turun lagi di pertengahan antara proses sipoid dengan pusar ya. Jadi maksimal tingginya itu ada di 36 minggu. Kemudian 40 minggu akan turun lagi. Kenapa? Karena kepala janin sudah masuk ke panggul sehingga menjadi turun tinggi fundus uterinya. Kemudian kita
meteran ya. Jadi pakai meter. Kemudian kita ukur dari ini apa namanya simpisis pubis sampai ke tinggi fundus uteri. Misalnya di tinggi fundus uterinya kita ukur itu ternyata 30 cm. Maka maka usia kehamilannya itu ternyata sekitar ini ya, sekitar usia 30 cm itu biasanya 3 jari di bawah proses sipuid. Kemudian dari tinggi fundus uteri tadi kan kita bisa mengetahui taksiran berat janin ya. Jadi misalnya tadi, oh dia ada 3 jari di bawah proses sipuid, tetapi ukuran janinnya atau taksirannya berapa? Jadi 155 dikurangi, ini kan tadi dia sudah turun atau belum gitu ya. Kalau dia, oh keliru, tinggi fundus uterinya dulu deh. Kalau tinggi fundus uterinya 30 ya, berarti 30 dikurangi 11 atau 12. Kalau dia sudah masuk, kepalanya sudah masuk ke panggul, berarti dikurangi 11 dikurangi 12. Kalau sebelum dia tidak masuk panggul berarti dikurangi 11. Kemudian hasilnya dikalikan 155. Jadi misalnya ini 30 cm kemudian sudah masuk ke pintu atas panggul berarti kan 30 dikurangi 11. Kurangi 12. Jadi berapa? 30 dikurangi 12 ada 18. 18 kali 155. Berarti 1800 ditambah 900 ditambah 45. Berarti bilang 1800 ditambah 900 2300 ditambah 45. Berarti 2345. Itu adalah taksiran dari berat janinnya berdasarkan tinggi fundus uteri. Nah, setelah kita melakukan Leopold 1, kita lakukan pemeriksaan Leopold 2. Jadi Leopold 2 ini nanti kita raba bagian samping kanan kiri dari perut ibu. Ini untuk menentukan mana punggung dan mana bagian kecil dari janin. Kalau punggung ini biasanya lurus ya. Lurus, kalau ini biasanya ada berendil-berendil gitu ya. Itu adalah jari-jari dan kaki. Sehingga teraba tidak lurus. Kalau yang teraba lurus ini adalah bagian dari punggung. Kemudian Leopold 3 kita pegang di daerah bagian yang terendah dari janin. Jadi kita pegang, kemudian kita goyang. Kalau dia masih eh, floating namanya ya, jadi kepala itu mendal-mendal gitu ya. Karena dia kan berada di dalam suatu cairan ketuban ya, sehingga ada kalau kita pegang kemudian kita gerakkan dia masih kepala itu masih mendal-mendal gitu, berarti dia masih floating, artinya dia belum masuk ke pintu atas panggul. Tetapi kalau kepala itu sudah masuk pintu atas panggul sehingga kepala terjepit dengan eh, apa pelvis ya, tulang-tulang pelvis, maka dia sudah tidak bisa digerakkan lagi. Jadi untuk menentukan apakah bagian yang terendah dari janin ini sudah masuk ke panggul. Kemudian Leopard 4 tujuannya ini adalah untuk mempertegas dari bagian terkecil tadi sudah masuk panggul atau belum. Jadi kita pindah posisi. Jadi tadi kalau Leopard 1 sampai 3 itu kita menghadap ke wajah ibu, maka Leopard 4 itu kita pindah ke menghadap ke bagian ekstremitas ibu. Kita melihat ke ekstremitas ibu. Kemudian dengan kedua telapak tangan kita itu meraba sepanjang di apa namanya inguinalis ya. Ini ya inguinalis ya. Ini kita raba, kemudian kita raba apakah kedua telapak tangan kita ini masih menyatu. Kalau menyatu berarti kepala ini belum masuk ke pintu atas panggul. Tapi kalau posisinya seperti ini, jadi kepala kedua telapak tangan itu tidak bisa menyatu, maka di sini ada kepala. Maka dianggap kepala tadi sudah masuk ke pintu atas panggul. Setelah kita lakukan pemeriksaan Lopot, tadi kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nah, pemeriksaan denyut jantung janin ini nanti kita lakukan dengan menggunakan funendoskop atau pakai Doppler. Terus kita letakkan di bagian punggung janin. Jadi tadi kan kita meraba
di Leopold 2 itu adalah punggung janin. Misalnya punggung janinnya sebelah kanan, maka kita letakkan funendoskop tadi di perut kanan ya, perut ibu sebelah kanan untuk mendengarkan denyut jantung janin. Nah, pada saat kita memasang funendoskop seperti ini, terus kita dengarkan, apakah yang kita dengarkan itu denyut nadi atau denyut jantung janin. Kalau denyut nadi, nadi arteri uterina ya, itu akan sama dengan nadi arteri radialis ibu. Jadi kalian raba nadi di arteri radialis ibu, apakah sama yang kita dengar dengan kita raba? Kalau sama berarti itu adalah denyut nadi. Tapi kalau lebih cepat dan lebih banyak, berarti itu adalah denyut jantung dari janin. Kemudian kalau sudah pasti bahwa itu adalah denyut jantung janin, maka kita mulai menghitung. Jadi kita hitung pada saat tidak ada his dulu, itu berapa? Selama 5 detik pertama. 5 detik pertama kita hitung ada berapa kali denyutan, kemudian istirahat, dihitung lagi 5 detik, terus istirahat, dihitung lagi 5 detik. Hasilnya kita jumlahkan, kemudian kita kalikan 4. Kemudian ini kali 4 ya, bukan kali. Dihitung tiap 5 detik kali 4. Kemudian kalau misalnya irreguler, jadi denyut jantungnya itu tidak terdengar teratur ya, maka kita harus menghitung selama 1 menit. Jadi bukan 5 detik, 5 detik, 5 detik, tetapi langsung kita hitung selama 1 menit. Normanya adalah antara 120 sampai 160. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Setelah leopard kita lakukan pemeriksaan genitalia. Jadi pemeriksaan genitalia itu ada dua, yaitu genitalia luar dan pemeriksaan genitalia dalam. Kalau pemeriksaan genitalia luar setelah kita lakukan apa pembersihan ya atau disinfeksi, maka kita periksa daerah mons pubisnya kebersihannya bagaimana. Kemudian labia mayora, misalnya apakah ada varises, ada tumor, kemudian ada ulkus, atau mungkin ada tanda-tanda radang. Kemudian labia minora juga sama ya. Kemudian klitoris dan uretra, apakah ada tanda-tanda inflamasi atau keluar apa duh dari uretranya. Kemudian introitus vagina, ini apakah ada cairan darah, cairan ketuban, ataukah lekore, kemudian mungkin juga ada tumor. Kemudian perineumnya, apakah ada tanda-tanda peradangan, pembengkakan, kemudian juga ada mungkin ulkus, terus anus normal atau tidak. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan genitalia dalam. Pemeriksaan genitalia dalam ini kita lakukan dengan cara VT ya atau vagina tose dengan menggunakan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jadi jari telunjuk dan jari tengah ini nanti kita masukkan ke vagina ibu. Kemudian nanti akan kita lakukan penilaian. Yang pertama kita raba dulu dinding vaginanya, apakah masih teraba ruge atau tidak. Kemudian masuk sampai ke porsio. Kemudian di porsio ini nanti kita raba permukaannya, apakah halus, apakah kasar. Kemudian kita tekan untuk menentukan konsistensinya, apakah dia lunak atau kenyal atau keras. Kemudian kita jepit gitu ya, kita jepit untuk kita goyang, apakah ada nyeri goyang atau tidak. Kemudian kita lihat fornix anterior, lateral, posterior. Kalau fornix anterior itu di sini. Jadi di antara vesika urinaria dengan cervix. Ini adalah fornix anterior. Kemudian kalau fornix posterior itu di antara rektum ini, rektum dengan porsio itu adalah fornix posterior. Kemudian kalau di kanan kiri adalah fornix lateral. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bimanual. Jadi pada saat jari apa ini telunjuk dan jari tengah itu ada di
bagian fornik lateral, maka telapak tangan sebelah kiri itu juga akan menekan perut bagian bawah. Kalau misalnya fornik lateral sebelah kiri, maka telapak tangan sebelah kiri menekan perut bawah bagian kiri. Kalau ini kanan, berarti menekan perut bawah bagian kanan. Ini untuk menentukan apakah ada pembesaran dari apa misalnya ada odem atau ada abses ya di daerah adnexa atau mungkin ada tumor ya dari daerah ovarium. Kemudian kalau sudah baru kita lepas, kemudian kita lihat apa yang ada di handscoon, apakah ada darah ataukah ada ketuban atau mungkin ada darah bercampur lendir. Pemeriksaan genitalia itu tidak selalu dilakukan untuk genitalia dalam terutama ya. Tidak kita lakukan pada setiap kali ANC. Jadi pemeriksaan genitalia dalam ini biasanya dilakukan pada saat ada keluhan atau tanda-tanda infartu ya. Misalnya ada sudah terasa kenceng-kenceng, kemudian mungkin ada keluar darah bercampur lendir atau keluar ketuban ya. Itu baru kita lakukan pemeriksaan genitalia dalam. Kalau ada keluhan keluar darah segar, jangan sekali-kali dilakukan VT ya. Itu kontraindikasi VT adalah keluar darah segar, terutama pada trimester 2 dan 3. Kalau trimester 1 itu bisa kita lakukan VT karena kemungkinan diagnosisnya adalah memang abortus ya. Jadi memang butuh kita lakukan VT. Tapi kalau trimester 2 dan trimester 3 tidak boleh dilakukan VT kalau ada keluhan keluar darah segar dari jalan lahir. Berikutnya adalah tetanus toxoid. Jadi apakah sudah diberi TT? Jadi kalau tadi belum diberi, maka diberikan pada usia kehamilan 4 bulan dan 5 bulan. Kemudian kalau sudah diberi, kapan terakhirnya? Kalau lebih dari 2 tahun baru diberikan lagi karena dianggap sudah hilang efek dari TT sebelumnya. Terus diberikan tablet tambah darah ditambah dengan asam folat ya. Jadi tablet tambah darahnya ini adalah satu tablet ditambah dengan asam folat dengan dosis 600 mikrogram. Sehari satu kali mulai trimester 1. Kemudian tes laboratorium ini kalau memang ada indikasi tadi. Selanjutnya penata laksanaan kasus adalah pengobatan dari keluhan yang disampaikan atau penata laksanaan dari keluhan-keluhan yang disampaikan saat hamil. Misalnya ibunya keluhannya ada keputihan misalnya, ya diberikan obat anti jamur ya. Biasanya paling sering itu kalau ibu hamil adalah vaginitis candidiasis. Berikutnya konseling yaitu tanda-tanda persalinan dan kelainan pada saat kehamilan, kemudian adanya perencanaan proses persalinannya, kontrasepsi dan laktasi yang harus diberikan. Jadi yang wajib kita lakukan saat ANC ada 10T, pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, fundus uteri, BCA, TT, tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana kasus, dan temu wicara atau konseling. Berikutnya adalah pengisian dari partograf. Jadi partograf ini fungsinya adalah untuk mengetahui atau screening ya, screening kemajuan dari persalinan dan apabila terjadi kelainan dari kemajuan persalinan. Dia mulai dicatat pada saat proses persalinan itu masuk ke eh, kala 1 fase aktif. Jadi setelah pembukaan di atas 4 cm. Sebelum pembukaan 4 cm tidak usah dilakukan ya. Nah, jadi pertama yang harus dicatat itu adalah identitas pasien.
kemudian nomor registrasinya, masuk ke kamar bersalin tanggal berapa, jam berapa, kemudian sudah ada pembukaan atau belum dari hasil pemeriksaan di UGD-nya tadi ya. Kemudian ketubannya pecah itu jam berapa. Kalau enggak pecah ya enggak usah. Setelah itu baru nanti kalian lakukan pengisian di jam ini ya. Nah, karena dia harus masuk ke fase aktif, maka di kolom fase aktif aja yang diisi. Fase latennya enggak usah diisi. Jadi nanti misalnya datang jam 10 misalnya ya. Maka di kolom fase aktif di angka 9 ini kita tulis jam 10. Nah, jam 10 itu nanti kita periksa BCA-nya tadi berapa. Misalnya BCA-nya 120. Jadi ini naik kolomnya, naik pas di angka 9 tadi kita bunderi di angka 120. Kemudian setelah itu kita turun. Ketubannya masih utuh atau enggak? Oh, ketubannya masih utuh. Ditulis di sini U. Kemudian apakah apa namanya jarak antara tulang-tulang kranium ya, jarak antara tulang kraniumnya itu ada apa tidak yang menyempit, jadi mulai ada kemudian nempel, kemudian saling numpuk, itu berarti ada kelainan ya. Jadi harusnya normal itu ada. Kalau dia mepet itu, kalau plus 3 ya, kalau sebentar, kalau ada jarak itu adalah berapa? Plus 3 plus 2. Kemudian nempel itu nol. Kemudian kalau nut, apa, numpuk tapi bisa dikembalikan itu -1. Kalau dia tidak bisa dikembalikan itu -2. Jadi apa semakin plus 2 ya. 1 0, kok lupa saya. Ini sebentar nanti tak carikan lagi anunya. Pokoknya normalnya itu dia harus ada jaraknya. Kalau tidak ada jaraknya itu kalau nggak salah nol. Nol itu kalau sudah mepet gitu ya nol. Kemudian kalau numpuk itu +1. Kemudian kalau numpuk dan tidak bisa dihilangkan itu +2. Kemudian apa lagi? Ah, ini adalah untuk pembukaannya. Misalnya tadi jam 10, oh sudah buka 6, maka kita tarik di angka 6. Nah, di angka 6 ini kita kasih tanda silang. Kemudian pembukaannya berapa? Pembukaan 6, terus kepalanya turunnya berapa? Di Hodge berapa? Atau di station berapa? Jadi kalau bidang station itu ada 5 ya. Jadi eh, station 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau bidang Hodge itu Hodge 4, Hodge 3, eh, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, Hodge 4. Jadi kalau bidang station di angka 5 itu adalah 0. Di angka 0. Kalau misalnya dia dia station 1 misalnya ya. Berarti di angka 5 itu 0, kemudian station 1 itu berarti di angka 4. Station 1. Jadi misalnya ini pembukaan 6, kemudian penurunannya di station 1. Berarti di angka 4. Ini kita kasih tanda bulatan. Kemudian ini adalah misalnya dalam 10 menit ada 3 kali, maka kotak kecilnya ada 3, 1, 2, atau berapa detik per menit. Jadi misalnya eh, cuma 35 detik. Berarti kan kalau yang lemah itu kurang dari 20 detik, terus 20 detik sampai 45, kemudian 45 sampai 60. Nah, kalau dia 35 kan berarti antara 20 sampai 45 tadi ya. Nah, itu kita beri tanda anu apa namanya diarsir
dari garis miring-miring gitu ya kita arsir. Tapi kalau lebih dari 45 itu kita blok. Jadi garis peteng gitu ya kita blok semuanya. Tuh. Kemudian apakah dikasih obat? Kalau tidak dikasih obat ya sudah tidak usah diisi. Kemudian di sini adalah tekanan darahnya. Tekanan darahnya berapa? 120/80. Maka di angka 120 itu kita kasih panah. Kemudian panah ke atas, 80-nya panah ke bawah. Kemudian kita tarik garis antara dua panah tadi. Selanjutnya nadinya berapa? Nadinya 80. Maka di angka 80 itu kita tandai bunder gitu ya, bunder gelap gitu. Nah, proses ini kita lakukan secara teratur. Kalau yang BCA itu harus 15 menit sekali kita ukur. Kemudian HIS-nya ini juga 15 menit sekali. Kemudian kalau untuk VT-nya itu tergantung dari pembukaannya. Jadi misalnya tadi pembukaan 6 untuk masuk ke angka 10 itu kan sekitar kalau dia primipara 4 jam karena 1 jam 1 senti. Tetapi kalau dia multipara itu setengah jam 1 senti. 1 jam itu keliru. Kalau primipara itu 1 jam 1 senti. Kalau yang multipara itu 1 jam itu sekitar 2 senti. Nah, ini maka kan lebih cepat kan. Kalau misalnya kalau primipara kan berarti masih 4 jam lagi. Berarti kita hitung 4 jam. 4 jam kemudian kita VT lagi. Kalau yang primi berarti kita hitungnya 2 jam lagi gitu. Kemudian baru nanti kita apa namanya eh situ. Kalau primipara 1 sampai 2. Kalau primipara itu setengah sampai 1 jam. Kalau yang anu multi 1 sampai 2 jam ya benar. Terus setelah itu baru kita lihat apakah dia berada di garis waspada atau di garis bertindak. Kalau di garis waspada maka kita harus observasi terus ya. Tapi kalau garis bertindak, maka kita harus segera lakukan tindakan untuk mempercepat proses persalinan. Apakah itu nanti di drip ataukah harus diakhiri? Misalnya harus eh, apa namanya? Kita lakukan eh, apa? SC ya, gitu. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Jadi kalau kita lihat ya, di sini kan jamnya jam 9 ya datang. Datang jam 9. Kemudian jam 9 ini kita ukur BCA-nya. Oh, BCA-nya 120. Kemudian dia masih ketubannya masih utuh. Molasenya negatif. Jadi tidak ada penumpukan tulang-tulang di kranium. Kemudian jam 9 itu pembukaannya adalah pembukaan 5 stationnya station 2. Kemudian hisnya berapa? Hisnya 10 kali 4 10 menit itu ada 4 kali. Kemudian masing-masing itu selama sekitar 45 detik atau 45 sampai 60 detik. Jadi ini sudah kuat. Kemudian tidak usah diberikan obat, tekanan darahnya 110/70. Nadinya ada di 80. Nah, kemudian kita lihat di 4 jam berikutnya. Jadi tadi kan buka 5, kemudian kita rekur 4 jam. 4 jam berarti jam 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, 4 jam berikutnya jam 1 itu kalau kita lihat BCA-nya, oh, di apa namanya pembukaan, oh pembukaannya sudah lengkap. Kemudian penurunannya, oh sudah di station 5. Station 5. Kemudian station 5 itu berarti sudah di depan introitus vagina ya, sudah untup-untup kepalanya. Kemudian hisnya sudah
kuat dan 10 menit ada 5 kali. Tensinya ibunya tensinya 100 pancet ya. Ini 100/70, nadinya sekitar 80. Oh, normal. Jadi apa tindakannya? Karena ini berada di garis di sini kan sudah lengkap ya. Pembukaan lengkap, hotnya sudah di hot 4 atau station 5, maka ini sudah ada indikasi untuk pertolongan persalinan. Jadi dipimpin persalinannya. Maka dilakukan pimpinan persalinan. Bayi lahir pada jam 14.20. Jadi sekitar berapa ini? 1 jam 20 menit ya untuk proses eh, apa pimpinan persalinannya. Kemudian anaknya hidup, jenis kelaminnya perempuan, kemudian beratnya sekitar 2.850 gram. Nah, ini adalah cara mengisi partograf. Jadi, kalian harus bisa mengisi partograf seperti ini. Jadi, kalau ini tadi apa? eh, BCA itu harus sekitar setiap 15 menit ya, sama nadi dan ini apa hisnya ya yang kita harus perhatikan. Kenapa sih kok BCA itu harus setiap 15 menit? Karena dengan adanya kontraksi dari uterus itu kan akan menyebabkan aliran darah ke janin menurun sehingga aktivitas simpatis janin kan akan meningkat. Nah, kalau aktivitas janin masih meningkat dan bisa untuk adaptasi itu kan berarti denyut jantung pasti akan naik kan, cenderung naik. Nah, tapi kalau nanti sudah terjadi 160 berarti kan aktivitas simpatisnya ini sangat berlebihan sehingga mengganggu janin. Maka kita harus segera melihat. Karena kalau gawat janin itu dibiarkan terus, maka akan menyebabkan terjadinya kematian dari janinnya. Itu sebabnya maka kita harus mengukur denyut jantung janin itu setiap 15 menit. Demikian pula dengan his. Jadi his ini kita ukur setiap 15 menit karena kalau hisnya terlalu kuat, pertama berpengaruh kepada janin, kedua juga bisa merupakan salah satu tanda terjadinya ruptur uteri ya. Jadi uterusnya bisa pecah karena his yang terlalu berlebihan. Sudah selesai untuk satu topik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin Baik, belum ada, dokter. baik saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah episiotomi dan eh, vagina repair ya. Jadi apa yang disebut dengan episiotomi? Jadi episiotomi itu adalah tindakan bedah untuk menginsisi dari perineum sehingga diameter vulva itu menjadi lebih lebar dan menyebabkan jalan keluar lahir dari janin itu akan semakin lebar. Jadi eh, episiotomi ini biasanya dilakukan pada primigravida karena periumnya yang kaku ya. Namun saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan ya, kecuali sangat-sangat terpaksa. Tujuan dari episiotomi ini adalah untuk memperlebar jalan lahir sehingga lebih mudah untuk proses persalinan, kemudian juga akan mencegah terjadinya ruptur dari perineum itu sendiri. Jadi kalau pakai episiotomi kan perineumnya dirobek ya. Tapi kalau dirobek itu kan menimbulkan luka yang apa namanya rapi. Sedangkan kalau ruptur itu lukanya tidak rapi sehingga proses penyembuhan itu akan lebih mudah bila dilakukan episiotomi dibandingkan kalau ruptur sendiri. Komplikasi dari episiotomi yang pertama adalah banyaknya darah yang hilang dan risiko hematom. Jadi terutama misalnya kalau kita melakukan episiotomi itu tergesa-gesa. Jadi episiotomi itu sebaiknya kita lakukan kalau kepala itu sudah
berada di antara HOT 3 atau HOT 4 ya. Jadi sudah dekat sekali dengan eh, apa pintu menyebabkan perdarahan ya. Jadi misalnya di HOT 2 sudah kita lakukan episiotomi, padahal kepala masih jauh, masih sekitar 2 sentian ya dari apa namanya pintu pintu vagina, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kepala itu bisa sampai ke depan dari vagina atau depan dari introitus vagina tadi. Maka pada saat terjadi ibu apa denyut jantung itu memompa darah, pasti darah akan keluar dari luka tersebut sehingga risiko kehilangan darah menjadi lebih banyak. Kemudian juga bisa terjadi hematom. Kemudian meningkatnya nyeri pasca persalinan. Jadi dengan adanya robekan perineum kan otomatis kan pasti akan ada repair ya. Nah, karena ada luka itu kan pasti juga akan eh, penyembuhannya menjadi lebih lama. Kemudian juga ada risiko infeksi, terutama bila tidak ada apa namanya. Jadi proses tindakannya tidak menggunakan prinsip septik aseptik. Kemudian juga perawatan selama perawatan juga tidak menjaga kebersihan itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Indikasinya karena elastisitas dari perineum itu sangat kaku. Kemudian yang kedua mungkin bayi besar atau bayi dengan presentasi wajah atau bayi dengan sungsang ya atau adanya distosia dari bahu. Jadi kepala sudah lahir, bahunya kecantol. Nah, itu bisa dilakukan episiotomi lebar. Kemudian misalnya persalinan dengan menggunakan forceps atau pakai apa namanya vakum. Kemudian juga pada persalinan sebelumnya ya. Jadi ada proses apa eh, robekan ya dari robekan dari perineum sehingga ada proses rekonstruksi untuk menjahit ulang itu tadi ya sehingga bisa dilakukan kembali supaya robekannya itu teratur ya karena kalau sudah apa sudah pernah ada bekas operasi di sana maka kan jaringan parut itu kekuatannya cuma sekitar 80% dari normal sebelum ada tindakan operatif tadi. Sehingga kalau ada tekanan dari kepala bayi yang tekanan yang besar itu kemungkinan robek kembali. Jadi daripada robek dan lukanya tidak beraturan, maka lebih baik dilakukan episiotomi lagi. Jenis episiotominya ada mediana, ada mediolateral, ada lateral. Jadi kalau yang mediana ini dikerjakan pada garis tengah, kalau mediolateral ini antara kayak apa apa ya kalau kita mata angin itu antara timur dan selatan gitu ya. Jadi eh, apa berapa derajat ya itu? Berarti 90 ditambah 45 berarti 135 derajat itu. Kemudian kalau di lateral itu di 90 derajat kanan atau kiri. Keuntungan dari episiotomi tadi itu mencegah terjadinya luka dari perineum yang tidak teratur, kemudian eh, mencegah terjadinya robekan perineum yang lebih dalam ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia ani ya, jadi apa namanya gangguan BAB ya, dan terjadinya prolaps dari anu tadi dari perineum tadi atau dari anus. Kemudian juga mencegah tekanan yang terlalu besar pada kepala janin sehingga dia nanti akan menyebabkan perdarahan intrakranial. Kemudian apa kerugian dan keuntungan yang bagian medial dan mediolateral
lateral. Jadi kalau bagian median ini dia tidak memotong otot, kemudian darahnya ini juga lebih sedikit, kemudian repairnya lebih mudah, post operatifnya ini juga cepat menyembuh ya. Kemudian jarang terjadi apa namanya gangguan proses penyembuhan dan gangguan disparenia ini juga jarang. Disparenia ini adalah nyeri pada saat aktivitas seksual. Jadi komplikasinya lebih rendah kalau di median. Tapi kalau di mediolateral ini lebih aman ya karena apa namanya di situ itu sangat tipis daerahnya, kemudian juga tidak perlu robekan yang terlalu lebar. Nah, step-stepnya, jadi sebelum kita lakukan episiotomi, setelah dilakukan disinfeksi, kemudian kita anestesi dengan menggunakan lidokain ya. Lidokain, kemudian kita anestesi pada bagian perineum. Kalau paling mudah itu memotongnya memang di bagian mediolateral sini ya. Yang biasanya paling mudah itu kita potong mediolateral sebelah kiri. Kemudian kita anestesi. Setelah dianestesi kita tunggu dulu. Kemudian baru nanti kita lakukan pemotongan. Kemudian sebelum kita potong itu kita letakkan ini gunting episiotominya harus seperti ini ya. Jadi harus ada batasnya. Jadi guntingnya nekuk gini. Karena kalau guntingnya itu lurus, maka nanti robekan yang kita potong itu bisa kebablas. Jadi misalnya kita kalau seperti ini kan paling maksimal sekitar 3 cm ya potongannya. Tapi kalau lurus itu kita pengennya 3 cm, tapi karena lurus dia bisa kebablas sampai 5 cm. Sehingga pakai guntingnya adalah gunting episiotomi, bukan gunting apa? Gunting benang atau gunting jaringan. Kemudian setelah itu untuk prosedur episiotominya langsung gambar aja ada Kak ya. Nah ini ya. Jadi setelah kita anestesi maka kita sisipkan dua jari kita. Jadi dua jari jari telunjuk dan jari tengah kita sisipkan di antara ini adalah kepala dari janin dan apa ini perineumnya ya di antara itu supaya nanti kalau kita memotong itu tidak gunting itu tidak terkena kepala dari janin. Nah, kemudian baru kita menggunakan gunting epis bukan gunting yang lurus ini ya, ini salah ini gunting. Guntingnya harus gunting epis. Kemudian kita potong di antara dua jari kita tadi. Area di antara dua jari kita pastikan guntingnya tidak mengenai kepala dari janin. Kemudian kita gunting di mediolateral seperti ini. Misalnya kita butuh cuma 3 cm ya sudah pakai 3 cm aja. Kemudian baru setelah itu kita bisa guntingannya seperti ini. Kalau misalnya ini yang kepala sudah mau lahir ya ini ya. Terus supaya tidak terjadi penekanan yang berlebihan, maka kita kan pakai episiotomi. Nah, kalau episiotominya itu yang medial, itu nanti langsung ke sini. Langsung ke arah anus. Nah, ini resikonya kalau kebablas, berarti anus ini yang kena. Sehingga dia nanti akan menyebabkan terjadinya tadi gangguan BAB tadi ya. Kemudian eh, yang kedua, ini perdarahannya sedikit karena arteri itu keluarnya di sini, di bagian medial sini. Sehingga dia tidak menyebabkan perdarahan yang banyak, cuma risikonya itu kebablas ke anus. Jadi saya harus sangat hati-hati kalau mau ke arah medial. Kemudian yang kedua, ini kalau ke arah medial ya, ini. Jadi begitu dia dipotong kan jalan lahirnya menjadi lebih lebar sehingga bayi akan lebih mudah lahir. Nah, ini kalau robekannya ke medial pada saat kepala ini yang paling besar kan kepala ya. Kepala ini lahir maka robekan ini akan tambah gitu loh.
tambah lebar lagi setelah kita epis, terus ke tekan kepala dan bahu ini tambah lebar sehingga makanya risikonya adalah ke anus. Tapi perdarahannya sedikit dan tidak merusak otot karena otot apa namanya itu eh, levator ani itu berjalannya di medial ke arah ini di sini. Jadi dari tengah ke arah 90 derajat di sini. Itu makanya kalau kita potongnya di sini, maka pembuluh darahnya banyak yang pecah, kemudian juga muskulus levator aninya juga kena sehingga akan risikonya itu perdarahan yang banyak. Itu sebabnya kalau mau episiotomi di sebelah mediolateral ini kita tunggu sampai betul-betul kepala ini sudah betul-betul sudah di depan introitus vagina seperti ini. Sehingga luka yang ditimbulkan itu tidak terlalu dalam. Berikutnya adalah repairnya. Jadi kalau sudah bayi sudah lahir, kemudian kan kita masuk ke kala 4 ya. Setelah bayi lahir, plasenta lahir, maka adalah kita lihat kondisi jalan lahirnya. Nah, untuk perbaikan dari luka jalan lahir, apakah itu karena epis atau karena robekan yang spontan, maka kita cari dulu ujung dari luka. Nah, setelah kita ketemu ujung luka ini, maka kita jahit. Kita harus pakai jarumnya, jarum yang bulat ya. Jarum bulat gini, kemudian yang besar. Sehingga bisa masuk mulai dari permukaan sampai dasar luka. Kemudian kita jahit dulu apa kita simpul mati satu ya di ujung ini kita simpul mati, kemudian kita jahit delujur sampai ini ketemu antara labia minora kanan dan kiri. Ini nggak boleh mencele ya, karena kalau mencele nanti bentuknya jelek postpartumnya. Jadi harus labia mayora minora ya, minora kanan kiri ini harus ketemu sehingga dia bentuknya harus bulat. Jadi tidak boleh apa eh, apa ya apa biasanya bahasanya nyingsih itu. Jadi tidak pas gitu loh ya. Karena kalau tidak pas nanti pasti hasilnya juga apa, merot gitu nanti. Nah, kalau sudah dimatikan dulu, dimatikan apa? Mati-mati di sini, disimpul mati di antara apa namanya? Labia mayora minora kanan kiri tadi. Setelah itu kita matikan. Nah, baru kita jahit di sini. Yang ini kan di perineum. Kalau ini kan di dalam introitus di dalam vagina ya. Nah, kita jahit di sini. Nah, di sini kita jahit dulu bagian dalam. Kita jahit dulu bagian dalam sama di ujung kita simpul mati, kemudian kita delujur sampai simpul mati kita lakukan di kulitnya. Nah, kita jahit kulit ini bisa kita jahit kulit permukaan, bisa kita jahit langsung dari dalam. Kalau ini jahitnya adalah jahit permukaan. Jadi kalau benang yang kita gunakan yang bagian dalam di vagina dan di ini otot ini itu adalah benang yang sifatnya bisa diserap. Mbak Di, Mbak Di, Mbak Di, Mbak Di, iku lah nak dodok iku lho. Mbok sapa iku? Harus bisa diserap. Kemudian kalau yang menjahit kulit ini benangnya harus benang nilon ya. Jadi benang yang tidak diserap sehingga nanti setelah luka menyembuh maka benang itu yang untuk kulit bisa dilepas. Tapi kalau yang di dalam ini bisa diserap oleh tubuh sehingga dia nanti tidak perlu dilepas. Kemudian setelah postpartum maka akan muncul banyak ya eh, apa namanya komplikasi-komplikasi terutama pada saat proses persalinan dengan menggunakan SC atau persalinan yang lama kemudian menggunakan kateter atau ada perdarahan pada saat persalinan. Nah,
Sehingga kan dia pasti akan tidur lebih lama ya. Maka komplikasi yang paling sering itu mastitis itu mesti ya karena butuh waktu untuk mengeluarkan ASI. Jadi kalau apalagi primi ya, kalau primi itu biasanya ASI keluar 5 hari setelah partus karena pada saat hormon estrogennya itu tinggi, maka dia akan menekan prolaktin sehingga ASI tidak terbentuk. Baru setelah partus estrogen rendah, maka prolaktinnya akan naik sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan ini menyebabkan nyeri. Kadang-kadang juga ada infeksi karena robekan dari apa namanya papila mame pada saat bayi itu menghisap puting payudara sehingga akan terjadi infeksi di payudara atau disebut dengan mastitis. Kemudian bisa juga infeksi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi saluran perkemihan, kemudian bisa juga terjadi tromboflebitis, kemudian eh, bisa juga terjadi endometritis ya. Itu adalah komplikasi-komplikasi yang mungkin bisa terjadi pada saat postpartum. Kemudian juga dari postpartum ini perlu di apa namanya? Diobservasi ya. Yang pertama adalah mamenya. Jadi tadi mame itu apakah sudah mengeluarkan ASI atau belum. Kemudian kalau dia sudah mengeluarkan ASI tapi tidak lancar, baru bisa dibantu dengan mesin pompa ya, sehingga bisa terjadi pengosongan dengan bagus, sehingga produksi ASI akan lebih banyak. Kemudian uterusnya, apakah uterusnya itu sudah menurun ukurannya. Jadi setelah proses persalinan, normalnya uterus akan kembali ke ukuran semula. Kalau uterusnya tetap tinggi, misalnya tetap di setinggi pusar, maka harus hati-hati. Kemungkinan pertama bisa ada infeksi, atau yang kedua ada sesuatu yang ganjel ya di dalam kavum uteri. Apakah itu bekuan darah atau mungkin sisa-sisa dari plasenta, sehingga akan berisiko untuk terjadi perdarahan ulang. Maka ukuran uterus itu harus selalu diobservasi. Kemudian bowelnya, bagaimana BAB-nya, apakah lancar atau tidak? Karena biasanya kan karena ada luka di episiotomi tadi, ibu kan nggak nggak berani ya, bukan nggak suka, nggak berani eh, BAB sehingga terjadi konstipasi. Maka harus diberikan, misalnya harus diberikan obat pelancar BAB. Kemudian bladder atau fisika urinarianya, kemihnya lancar. Atau ada gangguan, misalnya terjadi ngompol karena adanya kerusakan dari uretra pada saat proses persalinan. Kemudian logianya, logia itu apa yang kalau sampai hari ketiga itu biasanya kan darah yang seger ya. Darah seger ditambah dengan darah yang bekuan-bekuan darah. Jadi masih bentuk darah. Kemudian hari berikutnya setelah 4 hari itu darahnya sudah mulai encer. Jadi warnanya itu sudah lebih merah muda. Jadi tidak menjadi darah segar lagi. Sampai hari ke-14. Kemudian setelah itu warnanya menjadi anu apa hitam, hitam jadi hitam-hitam sedikit gitu. Kemudian setelah hitam baru kekuningan. Nah itu harus harus sesuai. Nah kalau masih 2 minggu, misalnya 10 hari, tapi masih darah segar, nah itu harus hati-hati. Kemungkinan ada infeksi di uterusnya sehingga masih terjadi perdarahan yang segar. Kemudian episiotomi lukanya bagaimana? Apakah sudah apa misalnya masih odem, kemudian lukanya masih terbuka atau sudah mulai ada proses penyembuhan. Kemudian ada Homan sign dan emotional status ya. Emotional status itu biasanya apakah ibunya itu misalnya eh, dalam kondisi apa namanya? eh Terganggu enggak emosinya. Jadi misalnya emosinya sedih, nangis,
kemudian atau marah-marah atau apa namanya tidak mau mendekat dengan anaknya. Nah, itu apakah ada tanda-tanda baby blues ya? Itu yang juga perlu diwaspadai. Ini logia ya, logia yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini adalah tanda-tanda postpartum baby blues, depresi atau psikosis. Jadi biasanya muncul kalau baby blues itu muncul 2 minggu postpartum, gejalanya lebih mudah. Jadi irritability, kemudian cemas, kemudian mood yang enggak apa naik turun gitu ya. Kemudian eh, biasanya akan sembuh gitu ya kalau baby blues. Kalau depresi itu lebih anu apa namanya moodnya itu lebih lebih rendah ya anu nih derajatnya. Kemudian yang bahaya itu adalah keinginan untuk bunuh dirinya itu. Dan ini biasanya lebih lama proses penyembuhannya. Kemudian kalau psikosa ini biasanya sudah pernah ada ya. Memang sudah ada riwayat psikosa, kemudian dicetuskan lagi dengan proses persalinan sehingga terjadilah gangguan-gangguan psikosanya muncul semua. Ada delusi, halusinasi, gangguan perilaku, kemudian gangguan kognitif dan insight diri. Dan ini merupakan kondisi yang berbahaya. Itu yang memang harus kita lihat setelah kondisi postpartum sampai berapa? 6 minggu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin gitu, Dokter. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.